28 tahun sejak film pertamanya dirilis, Twisters yang saat ini berdiri sebagai standalone sequel tentunya akan menjadi salah satu blockbuster yang dinanti-nantikan di tahun ini, khususnya bagi orang-orang yang hidup dan mungkin mengalami coming of age pada masa film pertamanya dirilis. Tapi kendati demikian, bagi sebagian orang-orang yang melewatkan film pertamanya pun, nyatanya film ini akan tetap bisa kalian nikmati. Karena secara cerita, timeline, dan karakter, film ini men-setup semuanya secara baru. Tapi kalau gue boleh saran, jika kalian ada waktu untuk nonton film pertamanya, sebelum kalian nonton yang kedua, sebaiknya kalian nonton dulu yang tahun 96. Karena film ini nantinya akan ngebawa beberapa sequence yang cukup ikonik, yang coba tetap dipertahankan dari film pertamanya, dan tentunya akan ngebuat kalian bisa lebih connect dan paham nantinya experience seperti apa yang coba diberikan dari franchise ini. Setelah 5 tahun pasca kehilangan pacar dan 2 rekan penelitiannya akibat ditelan badai, seorang pemburu badai bernama Kate yang berprofesi sehari-hari sebagai peramal cuaca di New York memutuskan untuk kembali melakukan penelitian badai dengan pergi ke Oklahoma bersama rekan kuliahnya dulu yang selamat bernama Javi yang berprofesi sekarang sebagai konsultan data dengan tim bernama Stormpar. Kurang lebih tujuan dari penelitian mereka ini adalah untuk mendapatkan data profil 3D dari tornado yang terjadi agar bisa membuat sistem peringatan badai yang lebih akurat. Caranya dengan mendatangi pusat badai dan menempelkan semacam radar pada sebagian sisi-sisinya. Singkat cerita, saat mereka sudah tiba di Oklahoma, misi mereka ini secara tidak langsung mempertemukannya dengan karakter lain bernama Tyler, seorang pemburu badai lokal yang aktif membuat konten YouTube. Awal mula pertemuan mereka di sini ibaratkan sebagai rival satu sama lain. Namun pada akhirnya Kate dan Tyler perlahan mulai mengenal satu sama lain dan mereka saling bekerja sama untuk melakukan perburuan badai bersama. Hadir dengan mengangkat tema disaster movie, nyatanya film ini hadir sebagai sajian movie popcorn yang lebih mengutamakan genre adventure dibandingkan unsur thriller, sama halnya seperti treatment pada film pertamanya. Berbicara mengenai film pertamanya, rasanya nggak mungkin kalau gue nggak coba mengcompare apa yang ditawarkan film ini dengan bagaimana film pertamanya. Perlu gue akui, secara cerita bagi gue, kedua film ini memberikan plot yang sebetulnya biasa aja, jauh dari kata spesial, bahkan secara formula untuk film keduanya kali ini agak mengalami kemiripan dengan film pertamanya, khususnya dari segi developing karakter utama, di sini yang sama-sama digambarkan punya trauma masa lalu. Tapi dalam versi sequelnya kali ini, secara konflik bisa dikatakan mereka ngebahas lebih luas gitu. Tidak hanya membahas keseharian dari karakter pemburu badai aja, melainkan juga mengeksplorasi trauma-trauma dari korban yang diakibatkan dari tornado di sini. Walaupun memang porsinya juga nggak banyak, tetapi paling tidak dalam versi sequelnya kali ini punya sisi humanis yang lebih baik dibandingkan film pertamanya. Di samping itu, sajian dari sisi komedi hingga romance pun juga bisa dinikmati sepanjang plotnya yang membuat kekuatan lebih di film ini dalam aspek entertaining. Penggambaran situasi tornado yang ditunjukkan sepanjang film ini berhasil disajikan dengan sangat apik dan megah berkat performa maksimal dari sisi CGI yang mumpuni dan sound yang menggelegar. Terlepas dari beberapa aspek yang sifatnya unbelievable yang hadir di film ini, di satu sisi gue sebagai penonton tuh bisa timbul perasaan kengerian melihat tornado yang ada di sini. Dimana walaupun di Indonesia sendiri juga fenomena tornado ini tuh jarang terjadi, tapi penggambaran tornado di film ini tuh bisa membuat gua kayak berandai-andai seberapa masif dan destruktifnya tornado ini jika terjadi di Indonesia. Terus kalau berbicara mengenai karakter, seperti yang sudah gua sampaikan bahwa film pertama dan sequelnya kali ini formulanya itu sama, di mana karakter utamanya ini punya trauma masa lalu yang berkaitan sama insiden badai di sini. Dan untuk film ini digambarkan oleh karakter Kate yang diperankan oleh Daisy Edgar Jones. Kalau ngomongin karakternya di sini, Daisy Edgar Jones sebagai Kate dan Glenn Powell sebagai Tyler, masing-masing mereka membawakan karakter yang karismatik dan passionate dengan bidang yang mereka sukai. Cuma bedanya kalau Kate seperti yang kita sudah tahu ya, di sini dia digambarkan sebagai orang yang masih menyimpan ketakutan akibat trauma dari masa lalunya. Sedangkan untuk Tyler di sini berkebalikan, yaitu digambarkan dengan gestur dan perawakan yang lebih confident gitu.
Secara chemistry dan dinamika dari dua karakter sentral di film ini, tentunya film ini nggak akan mengalami kesulitan untuk membuat mereka di sini sebagai karakter yang lovable. Tapi sayangnya beberapa karakter di film ini sebagian terasa useless, seperti kehadiran villain manusia yang gue lupa namanya siapa. Cuman dia ini semacam investornya dari proyeknya Javi yang punya tujuannya sendiri gitu terhadap misinya si Javi dan Kate. Ternyata sepanjang film dia ini nggak punya implikasi apa-apa ke ending ceritanya. Bahkan karakter utama filmnya ini tidak berusaha untuk menyelesaikan konflik yang dia sebabkan. Kalau ngomongin scene favorit, yang paling gue suka tentunya adegan waktu kejar-kejaran Stormpar bersama timnya Tyler waktu mereka lagi berburu badai di pertengahan film. Film ini tuh mencoba mengemas scene tersebut dengan tetap mempertahankan ciri khas film pertamanya tahun 96. Khususnya dari segi sound yang sangat kerasa sekali, scene itu berhasil tampil dengan sangat fun dan entertaining. Film dengan budget kurang lebih 200 juta US dollar dan penulisan cerita oleh seorang Joseph Kosinski yang nyatanya kita tahu merupakan orang di balik Top Gun Maverick, nyatanya tidak membuat film ini sempurna di semua aspek, khususnya dari elemen bercerita itu sendiri. Bagi gue pribadi, babak pertengahannya ini terasa kendor, dan dialog-dialog saintifik yang dilontarkan tiap karakter ketika berusaha menjelaskan tornado itu di sepanjang film terasa sangat rapat ya untuk film yang arahnya dibuat untuk movie popcorn. Mungkin bisa dibuat lebih sederhana sehingga sisi entertaining dari dialognya itu tetap bisa nyampe ke kita yang nonton. Oke, segitu dulu review kali ini. Kalau kalian ada pendapat lain, kita diskusi di kolom komentar. Dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe. Dan jika kalian gak pengen ketinggalan update review di sini, kalian bisa nyalain tombol notifikasi kalian. Silahkan ditonton. See you in the next review.